Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum Ananda yang solih dan solihah. We are going to the unit 9 about force and motion. Nah, Ananda yang solih dan solihah, kelas 4 Al-Quds dan kelas 4 Gaza, kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita Science, yaitu unit 9 about force and motions. Nah, everybody you can open on page 100 unit 9. Semuanya silakan dipersiapkan bukunya, buku Science, dan dibuka pada halaman 100 atau halaman 100. Oke. Kita akan langsung saja. Kemarin kita sudah mempelajari bab 8. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 9 ya, teman-teman. Semuanya sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Oke, terima kasih. Now we are wants to looks and labels. Kita akan labels. Firstly we are looks and labels. Kita akan melihat gambarnya terlebih dahulu, lalu kita akan melabels. Kita akan memberi nama pada gambar tersebut ya. Before it we are translate together. Kita akan translate terlebih dahulu bersama-sama. Yang pertama, this is shopping cart. What the meaning of shopping cart? Shopping cart itu adalah kereta belanja ya, atau dorongan belanja. Kites. What's the meaning of kites? Boleh ditulis sama kalian ya. Kites itu layangan. Kemudian ada crane. Crane itu apa crane? Crane itu ya crane ya. Crane. Slide itu perosotan. Magnet, tetap ya magnet. Lalu in the last is roller coaster atau roller coaster, tetap saja roller coaster. For the first, this is any picture. What picture of this? Ini kita beri nama apa teman-teman? Yang pertama, gambarnya sesuai dengan gambarnya, yaitu slide atau perosotan. Yang kedua ada gambar roller coaster. Nah, yang ketiga di sini ada shopping cart. Shopping cart. Lalu gambar selanjutnya yaitu ini adalah suatu benda yang terbang di angkasa dengan menggunakan angin, yang digerakkan oleh angin, yaitu apa teman-teman? Kite. Lalu yang selanjutnya itu magnet. Dan yang terakhir itu crane. Crane ini seperti ini ya. Nah, pada bab ini force and motion, nanti kita akan mempelajari apa sih arti dari motion. Motion itu pergerakan suatu benda, bagaimana. Dan bagaimana benda itu bergeraknya dipengaruhi oleh apa saja. Lalu kita juga akan mempelajari tentang gravitasi. Gravitasi itu adalah suatu gerak bumi ya, suatu gerak benda yang jatuh ke bumi. Nah, nanti kita akan pelajari di unit 9 force and motion. Tadi kita sudah looks and labels. Selanjutnya kita akan ke halaman 101 atau halaman 101. Yang pertama itu lesson 1, what is motion? Motion itu apa sih teman-teman? Before it, the keywordnya kita akan translate terlebih dahulu bersama-sama teman-teman. Position, apa itu position? Position itu posisi teman-teman, ditulis di sini ya. Kemudian ada motion. Motion itu pergerakan. Teman-teman ditulis juga di sininya sama dengan pergerakan. Yang terakhir ada speed. What the meaning of speed? Speed itu adalah kecepatan. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini tentang objeknya ya. Pada kelas 4 Al-Quds mungkin kemarin sudah Miss tugaskan ya untuk looks and labels, dan you can read on page 101. Kalian pasti sudah membaca dan sudah mengerjakan pada halaman ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang akan Miss ulangi lagi ya. Nah, di sini when object move, ada suatu text with the title when object moves. Sekarang Miss akan bacakan. Look at the picture of the children playing. Nah, di sini ada children lagi playing. Ada anak-anak sedang bermain. How would you describe the position of the boy? Nih, posisi the boy-nya bagaimana? Position is an object location or where something is. Jadi posisi itu adalah suatu
lokasi objek atau di mana sesuatu itu berada, itu adalah position. You mention the boy position is on the ladder or beside the slide. Nah, yang ditanyakan di sini, di mana posisi anak laki-laki itu? Nah, kemudian di sini juga sudah ada teksnya. Posisi laki-laki itu ada on the ladder, ada di tangga. Beside, di sebelah perosotan. Nah, sekarang now look at the girl sliding down the slide. The girl is in motion. Motion is a change in the position of an object. Jadi si girls ini, si perempuan ini melakukan motion. Motion itu pergerakan ya, pergerakan penggantian posisi. Nah, suatu posisi. Motion describe the girl's movement from the top of the slide toward to the bottom. Nah, pergerakan dari si gadis ini, si anak perempuan ini dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita akan jawab bersama-sama. Now, can you conclude about the girl position? Girl positionnya ada di mana, teman-teman? Nah, tadi kan girl positionnya movement from the top of the slide toward bottom. Kita di sini, kita tulis bersama-sama ya. The girls movement bergerak atau melakukan pergerakan from the top, dari atas, of the slide, dari atas perosotan, lalu merosot ke bawah atau bergerak ke bawah, toward the bottom. Nah, itulah pergerakan dari si gadis, dan ini posisi dari. Okay, everybody, we are continue to the next text. Nah, tadi kita sudah baca tentang teks pertama, when object move, bagaimana suatu benda itu bergerak, position and motion. Tadi posisi itu yaitu position itu posisinya, lalu motion itu pergerakan dari benda yang bergerak tersebut. Nah, kita akan lihat ke teks kedua, an object position atau posisi dari suatu objek tersebut. The position is an object often depends on how a person looks at it. Suppose you want to tell a friend about a car in the picture. How would you describe its position? You could use number to describe distances. You could also use position words such as in front of, behind, left, right, and beside. The words you use might change if you were riding in the car. You could also draw a map. Map models the position of the object in relation to each other. Nah, jadi misalnya di sini kalian mau menjelaskan suatu objek. Objek itu apa? Objek itu yaitu suatu bendanya. Suatu benda yang ada di car in the picture, yang ada di halaman 101 tentang picture ini. Bagaimana kalian menjelaskan objeknya? Pasti kalian menggunakan kata-kata in front of, behind, left, and beside. Nah, untuk menjelaskan dari suatu objek tersebut. Atau kalian juga bisa menggambarkan dari maps. Maps itu gambaran ya. Untuk menjelaskan suatu objek dari gambar tersebut. Oke. We are continue to the next page. Kita langsung saja ke halaman 102 ya teman-teman ya. Position of moving object. Nah, sekarang kita akan lihat posisi dari objek yang bergerak. Look, read and looks the picture. Nah, di sini ada suatu picture teman-teman. Answer the question with a partner. Kita akan membaca, melihat, dan menjawab suatu pertanyaan dari halaman 102. Teman-teman, kita akan baca terlebih dahulu. Position of moving object. Objects is on maps are fixed in a place. How do you describe the position of moving object? The cars and the boats in the picture are in motion. The way you describe their position may change depending on the position and motion of each other. Nah, jadi map ini adalah sebuah tempat di mana ada mobil and boats, dan juga ada boats. Nah, mereka saling bergerak, teman-teman. Sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. If you were riding in the white car, the blue car would appear
appears to move toward you. How would you describe the position of the blue car once you pass it? Oke. Jadi, jika kamu mengendarai the white car, ini ya teman-teman ya white car-nya ya. The white car, blue car di opposite-nya, di seberangnya itu ada blue car. Blue car itu akan bergerak mendekati kamu. Lalu bagaimana kamu bagaimana kamu menjelaskan posisi kamu yang sudah melewatinya? Berarti ya kita posisinya ada di white car. Blue car-nya akan bagaimana teman-teman? Kita akan tulis bersama-sama. The blue car would appears juga pasti akan mendekat. Would appears to move away from you. Nah, jika kita ada di posisi mobil putih, kemudian di sini ada mobil biru, saling bergerak, berarti kita akan mendekat. Nah, seperti ini, mendekat dan berlawanan. You could say that the position of the boat is the right of the bridge. Nah, you could also use this one to describe position. The boat is 20 meters from the right side of the bridge. Nah, kalau misalnya kita ada di posisi boats-nya, berarti boats-nya juga akan mendekat ya. Di sini kan jalan, dia akan mendekati jembatan dan dia juga akan melewati boats tersebut. Oke, do you understand pergerakan antara mobil dan boats-nya atau perahunya? Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Sometimes a car near your car will move at the same speed and in the same direction as your car. What happened to your position compared to that car? Oke. Jadi apabila kadang-kadang mobil itu akan mendekat dengan kecepatan yang sama, akan bagaimana teman-teman? It would akan terjadi, it look like akan terjadi seperti car-nya, mobilnya is still. Nah, jadi apabila teman-teman dengarkan, apabila ini mobil mobil biru dengan mobil putih white car itu saling berdekatan, saling bertemu. Nah, itu akan bagaimana teman-teman? Akan bagaimana jika kita beriringan dengan kecepatan yang sama? Nah, akan tetap kelihatan it would look like the car is stand still. Akan tetap kelihatan kecepatannya tetap ya teman-teman ya, karena itu akan terlihat dekat. Jadi mobilnya tetap akan diam. And then the last, how was the position of the boat compared to the white car change as white car moves along to the road? Nah, bagaimana jika posisi kapalnya berlawanan dengan white car-nya? Bagaimana teman-teman? The boats, kapalnya, the boats appears akan mendekat to move the white car. Bagaimana kalau misalnya kapalnya akan berlawanan atau akan terus berjalan, itu akan mendekati mobil putih, kan mobil putihnya juga akan ke arah yang berlawanan. Terus kapalnya juga akan berlawanan. Jadi mereka akan berdekatan. Oke, do you understand about the position of moving object? Dari pergerakan benda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman 103 itu read and underline the main idea of the first paragraph. Nah, how fast object move? Bagaimana atau seberapa cepat objek akan bergerak nih, teman-teman. How can you describe how fast object move? Nah, you can say their speed. Speed is a rate at which of how fast
an object changes in position. A jet plane speed is about 900 km per hour. Your speed is on bike might be about 50 km per hour. The jet plane change position faster than your bike. So its speed is greater. Nah, contohnya di sini ada kecepatan. Bagaimana kita menjelaskan tentang kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah suatu benda yang bergerak dari posisinya, ya. Nah, contohnya di sini ada jet plane. Jet plane itu bergeraknya sekitar 900 km per jam. Nah, kalau misalnya kita naik sepeda hanya sekitar mungkin 15 km per jam. Jadi posisi jet plane itu berubahnya sangat faster, sangat cepat daripada bike-nya. So, speed jadi kecepatannya lebih besar. Nah, lalu di sini ada constant speed and variable speed. Saya akan jelaskan di sini yaitu ada constant speed itu kecepatan tetap. Kecepatan tetap yang digunakan untuk bergerak suatu benda, dan di sini ada kecepatan juga tidak tetap. Contoh dari kecepatan tetap yaitu contohnya a plane, pesawat. Pesawat itu selalu terbang dengan kecepatan tetap. Contohnya 9 km per hour, it is moving at the constant speed. Jadi pergerakan dari planes itu selalu tetap atau selalu constant speed at 900 km per hour. Lalu di sini juga ada variable speed atau kecepatan tidak tetap. Kecepatan tidak tetap itu contohnya ada pada roller coaster, pergerakan roller coaster. Karena dia kan kecepatannya tidak tetap, ya. Jadi mungkin pada saat naik itu akan pelan, lalu pada saat turun itu akan cepat. Itu yang dimaksud dengan kecepatan yang tidak tetap, yaitu contohnya ada di roller coaster. And then write 3 example of the object that move at the variable speed. Ada lagi tidak ya kira-kira contoh dari benda yang mempunyai atau yang menggunakan move at that variable speed, yang menggunakan bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Contohnya itu for example racing car. Contohnya itu mobil balap, ya. Mobil balap kan dia kencang, ya, cepat. Lalu pada saat belok dia akan pelan-pelan. Lalu ada juga motorsport. Sama, motorsport juga seperti itu. Pada saat balap mungkin dia akan kencang, tapi pada saat belok dia akan mengendalikan kecepatannya. Kemudian, nah, selain ada kendaraan racing car, motorsport, ada juga shuttlecock. Shuttlecock itu contohnya pada saat bermain badminton, ya. Dia pada saat di ke atasnya mungkin tidak terlalu cepat, kemudian pada saat di smashnya dia cepat. Jadi itu termasuk variable speed. Ada racing, motorsport, and the last is shuttlecock. And then we are continue to the lesson 2, everybody. Lesson 2, how does force affect motion? Bagaimana gaya mempengaruhi motion, pergerakan. Yang pertama, keywordnya kita artikan dulu teman-teman bersama-sama. Di sini keywordnya kalian tulis ya di sini ya teman-teman. Force sama dengan gaya, tulis ya teman-teman ya. Friction apa teman-teman? Friction itu gesekan. Friction is gesekan. Kemudian magnetism itu daya tarik. Nah, kemudian iron itu besi. Magnet ya, tetap magnet. Kemudian terakhir steel itu sama dengan metal ya. Nah, cause of motion, sebab-sebab dari motion, pergerakan. For example, this is crack. A baseball hits a ball. The bat pushes against the ball. The bat has all the power of the playing swing. A force causes the motion, speed, and direction of the ball to change. A force is a pull or a push. Jadi di sini adalah contohnya pada saat pergerakan baseball pada saat
pemain memukul baseballnya dengan menggunakan bats. Bats itu alat pemukul bola ya teman-teman ya. Dia memukul dengan menggunakan pemukul, lalu memukul bolanya. Lalu itu menyebabkan terjadinya pergerakan, kecepatan dari suatu bola tersebut. Nah, force is a push or a pull. Jadi gaya itu adalah suatu tekanan, dorongan atau tekanan dari suatu benda tersebut. Most of force you can are contact force. Nah, beberapa gaya itu bisa atau kita lakukan dengan kontak gaya. Ketika kamu memukul baseball dengan bats, dengan pemukulnya, kamu pasti akan menghasilkan speed and direction of the balls. If the bat doesn't make contact with ball, this change cannot occur. Jadi ketika kalian menggunakan pemukul bolanya untuk memukul bola, itu mungkin akan terjadi pergerakan. Tapi jika kalian tidak memukul atau tidak melakukan kontak dengan bolanya, itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada pergerakan. Lalu kita akan langsung saja isi bersama-sama. So, a force is a push or a pull. And then a bat, a ball, push against. Dia mendorong berlawanan ya. Mendorong kuat. Push against. A bat must make contact to push. And then a bat push is a contact atau kontak ya. Jadi kita menggunakan pemukul itu kita juga bisa menciptakan kontak ya. Atau terjadi contact with the ball and the bat. Oke, sudah semuanya. Nah, kita akan langsung ke halaman 105 teman-teman. Halaman 105 di sini. Effects of mass and friction. Oke, apa sih itu mass and friction? Misalkan bacakan terlebih dahulu. A force can change an object position or a direction of its motion. Jadi gaya itu bisa menyebabkan posisi objek atau pergerakan suatu benda. A push by man can cause the shopping cart start moving. If hit then push to the right, the moving car will change direction to the right. Contohnya nih ada seorang bapak-bapak sedang menggerakkan trolinya. Jika dia menggerakkan ke kanan, maka trolinya akan bergerak ke kanan. Jika dia bergerak ke kiri, maka trolinya akan bergerak ke kiri. Nah, how much an object changes its direction at the speed depends on how much force is used. A less force will cause a greater change in motion than a smaller force. The car will go fast if the man pushes harder. How an object moves also depends on its mass. When the mass starts stopping, his cart is empty. He does not need much force to push it. And the man stops. He puts object in the cart. Each time he does, the mass gets larger. The man must then use more force to push the cart. Nah, nih pada gambar di sini ada bapak-bapak sedang mendorong sebuah cart empty atau apa ini teman-teman? Kereta dorongannya ya, trolinya sedang kosong. Jika trolinya kosong, maka bapak-bapak tidak memerlukan energi yang banyak untuk mendorong troli tersebut. Nah, apabila trolinya sudah terisi penuh, sudah selesai belanja, dia akan membutuhkan banyak energi untuk mendorong benda yang ada di troli tersebut. And then when the main grocery cart move down is the aisle atau di lorong, the wheels nih roda-rodanya akan against the floors, itu akan menyebabkan gesekan. Gesekan itu apa? Gesekan yaitu contact force the opposite the motion of the object. Jadi gesekan itu adalah suatu kontak gaya dengan gerakan dengan objeknya yang sedang
berlawanan. Itu namanya friction. Friction can cause of the moving object to slow down or stop. Nah, gesekan ini bisa menyebabkan benda bergerak slow down, bergerak slow, bergerak pelan atau berhenti. And then the amount of the friction between two objects depends on their surface. Pushing a grocery cart over smooth tiles in the store is pretty easy. You need more force to push a cart across an asphalt parking lot. The smooth tile produce less friction than the asphalt does. Nah, jadi friction itu tadi pergerakan atau pergesekan ya artinya ya, kontak antara objek dan motion tersebut. Dan itu bisa menyebabkan slowdown atau benda itu terhenti, to stop it. Okay, and then everybody, do you understand? We are until 105. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.